Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang mulia ini, yaitu adalah di pagi hari Jumat, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang mana sama-sama kita di dalamnya mengingat Allah, yang mana sama-sama kita di dalamnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mengharap dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini diterima di sisi Allah, dan mudah-mudahan menjadi penyebab segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan bahwasanya di dalam menjalani hidup kita tidak pernah luput dari tiga perkara. Yang pertama, berada di dalam nikmat, anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba berada di dalam sebuah nikmat, maka wajib baginya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian bagian yang kedua, seorang hamba hidup pasti menemui yang namanya ujian, pasti menemui yang namanya cobaan. Maka seorang hamba ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban yang harus dia lakukan adalah menerima dan bersabar atas ujian tersebut. Kemudian yang ketiga, seorang hamba di dalam menjalani hidup tidak pernah luput dari kekhilafan, tidak pernah terlepas dari kesalahan, dan tidak pernah terselamatkan dari dosa. Ketika dia melakukan sebuah dosa, ketika dia melakukan sebuah kekhilafan, maka kewajiban yang harus dia lakukan adalah untuk menyegerakan bertaubat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Ketika seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dan rasa syukur dari seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terwujud melainkan dengan tiga perkara. Yang pertama, bahwa dia mengakui nikmat, anugerah dan karunia yang ada di dalam dirinya tersebut adalah semata-mata sumbernya dari Allah. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah zikir yang kita baca pagi dan sore hari, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam Wirdul Latif.
Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Allahumma ma asbaha kalau di pagi hari, Allahumma ma amsa kalau di sore hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru ala dhalik. Yang artinya, ya Allah, tidaklah saya berada di pagi hari ini mendapatkan sebuah nikmat atau siapapun dari makhlukmu yang mereka berada di dalam sebuah nikmat, faminka, maka nikmat tersebut dari siapapun kita dapatkan pada hakikatnya adalah faminka, sumbernya adalah dari engkau. Wahdak, maha esa engkau, la syarikalak, tidak ada sekutunya engkau, falakal hamdu walakas syukru ala dhalik. Ini yang pertama. Kemudian agar terwujud rasa syukur tersebut, yang pertama tadi bahwa kita mengenal nikmat itu adalah sumbernya dari Allah. Yang kedua, bahwasanya kita punya lisan tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Apabila nikmat itu datang dari orang lain, maka kita harus mengucapkan rasa terima kasih kepada orang tersebut. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan tidak sempurna syukurnya seseorang kepada Allah sebelum dia berterima kasih kepada manusia. Ketika dia berterima kasih kepada orang lain yang menjadi penyebab nikmat itu sampai kepadanya, maka itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, dari karenanya saking besarnya pahala dari alhamdulillah dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis, alhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah yang kita baca, kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan, yang mana pengucapan alhamdulillah bersumberkan dari hati mengakui nikmat tersebut bersumberkan dari Allah, sehingga lisannya mengucapkan alhamdulillah. Nabi Muhammad mengatakan alhamdulillah tamlaul mizan, mampu memenuhi timbangannya Allah. Kemudian yang ketiga, agar terwujud rasa syukur itu di dalam diri kita, bahwa kita pergunakan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan karenanya lah nikmat itu diciptakan. Dari karenanya di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika seseorang hamba mampu melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu nikmat terbesar. Ketika seorang hamba mampu melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangan-larangan dari Allah, itu adalah termasuk nikmat yang sangat besar dari Allah. Dan apabila kita ingin nikmat tersebut senantiasa ada di dalam diri kita, maka ikatlah nikmat tersebut dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah panjangkan umur kita. Sehingga nih kita berada di Jumat terakhir. Di Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Wah, insyaallah Jumat yang akan datang kita sudah memasuki daripada bulan suci Ramadan. Mudahan panjang umur seberataan insyaallah. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Berapa banyak orang yang telah wafat sebelum datangnya bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang bulan suci Ramadan. Wah, kita sadar semuanya, siapapun dia yang hidup di dunia ini semuanya bakal menemui yang namanya kematian. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya di dunia. Semuanya titik terakhirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Dari karenanya ketika Allah berikan kepada kita umur yang panjang, ini adalah merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berbekal dari sebuah ketaatan dan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh. Karena modal manusia
selama hidup di dunia ini adalah umurnya. Kalau dia menyia-nyiakan modalnya tersebut, keuntungan apa yang akan dia dapatkan? Tapi kalau muslim yang cerdas, muslim yang mempunyai pemikiran yang baik, akal yang sehat, dia akan mempergunakan modalnya untuk tijarah, untuk berbisnis. Bisnis apa? Yaitu untuk ketaatan. Akan tetapi ketika seorang muslim tidak bisa mempergunakan modalnya, jangankan keuntungan, modalnya pun habis dan dia tidak mendapatkan keuntungan, dan bisa jadi dia akan mendapatkan sebuah kebangkrutan. Dari karenanya orang muslim yang cerdas adalah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis. Naam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang muslim yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Satu, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal yang mana amalnya tersebut nilainya, pahalanya, ganjarannya akan dia terima nantinya setelah dia meninggal dunia. Ini menunjukkan kecerdasannya, karena ketahuilah modal yang mahal dimiliki oleh manusia adalah umurnya. Kalau dia termasuk orang yang cerdas, pintar, sangat bisa mempergunakan modalnya tersebut, dia akan mendapatkan keuntungan besar, yang mana keuntungannya akan dia raih nantinya setelah dia meninggal dunia. Wal ahmaq, dan orang yang bodoh, apa kata Nabi Muhammad? Orang yang bodoh adalah orang yang orang yang selalu berangan-angan tinggi atas Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mau beramal. Angan-angannya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah memberikan rahmat, tapi dia sendiri tidak mengamalkan sebuah amalan yang menjadikan dirinya tersebut mendapatkan rahmat. Dari karenanya nih kita, seandainya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka niatkan untuk beramal soleh sepanjang bulan suci Ramadan. Mudahan panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya kita harus bertanya kepada diri kita, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan adalah merupakan anugerah dari Allah, karunia dari Allah, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dengan segala anugerah, nikmat, karunia yang Allah berikan. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa rahmatih, dan kasih sayangnya Allah. Bukankah Ramadan adalah salah satu anugerah Allah? Bukankah Ramadan salah satu karunia Allah? Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Maka dengan anugerah dan rahmat dari Allah, maka bergembiralah kalian. Kita harus gembira menyambut bulan suci Ramadan, sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Lau alima ummati," seandainya umatku mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan dari kebaikan dan keberkahan, niscaya dia akan berangan-angan 1 tahun penuh adalah Ramadan. Akan tetapi tidak diperlihatkan oleh Allah. Namun di bulan Ramadan akan nampak siapa mereka calon penghuni surga dan siapa mereka calon penghuni neraka. Kenapa demikian? Lihat bulan Ramadan. Futihat abwabul jinan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, diikat para syaitan-syaitan. Akan tetapi disitulah Allah ingin mengetahui. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, fa'arullah min anfusikum khaira. Kalau kalian sudah berada di bulan Ramadan, perlihatkan yang baik dari diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya persiapkan. Dikatakan oleh Amr bin Qais, beliau mengatakan rahmatullahi taala alaih, bahwasanya beliau mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki dirinya sebelum datang bulan Ramadan. Perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Sesuatu yang kurang dari diri kita perbaiki. Karena sesungguhnya orang yang sial, orang yang celaka sebenarnya adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan keampunan di bulan Ramadan tersebut.
Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan apa kita menyambut bulan Ramadan? Tadi sudah kita katakan, yang pertama kegembiraan. Gembira, jangan sedih. Ada kadang-kadang orang sedih menyambut bulan Ramadan. Nah, kada kawa lagi makan siang. Nah, kada kawa lagi nasi kuning. Kada kawa lagi makan ketupat dan lain sebagainya. Nah, bukan masalah makan nasi kuning dan ketupat lain sebagainya lah, akan tetapi bagaimana kualitas keimanan kita di dalam menjalankan perintah Allah. Sehingga di dalam Al-Quran yang diseru untuk menjalankan perintah Allah siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sehingga bahwasanya puasa seseorang di bulan Ramadan, kualitas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan tergantung bagaimana keimanannya kepada Allah. Tarawihnya, puasanya, Masya Allah, tergantung keimanannya. Ada yang tarawih ngambil singkat, ada yang tarawih Masya Allah ngambil yang paling lama. Ada yang tarawih, ada orang sebagian orang ada semalam ada orang mumpung di sini. Mungkin ada kenanya yang menatap video ini bagus. Ada orang bertakun dengan ulun guru. Ulun kada kau menjawab karena itu di media sosial. Ulun ini begawi sampai malam. Terus jam 9 ulun pulang ke rumah. Ulun kada sempat sholat tarawih, kayak apa? Apakah bisa diganti dengan yang lain? Kasihan orang ini kada mengerti. Sebenarnya sholat tarawih waktunya sampai sebelum subuh. Kan seperti itu. Pian kada kawa tarawih, wahai anak muda. Kalian kada kawa tarawih karena bekerja dan lain sebagainya. Jam 9 pulang ke rumah, sholat isya udah apa belum? Belum. Ya udah sholat isya sendirian. Kalau ada yang berjamaah, kalau anda sudah menikah, berjamaah dengan istri, berjamaah dengan anak, sholat isya dengan mereka, kemudian sholat tarawih. Sholat tarawih tidak harus langsung dilakukan setelah sholat isya, la. Akan tetapi sholat tarawih bisa dilaksanakan jam 10 malam, bisa dilaksanakan jam 11 malam, bisa dilaksanakan jam 12 malam, bisa dilaksanakan jam 1 malam, bisa dilaksanakan jam 2 malam, bisa dilaksanakan jam 3 malam, silahkan. Jam 7 pagi bisa, ada kawal lagi, siapa yang duha namanya? Itu. Nih tanyakan Ustaz Samir, Masya Allah, kayak apa di Hadramaut, dan yang pernah ikut dengan beliau bulan Ramadan, sholat tarawihnya tidak langsung serentak habis isya. Kalau kita serentak habis isya serentak. Kalau ada yang telat dari jam 9 sudah kalah. Yang menang siapa? Setengah 9 selesai, itu menang. Masya Allah. Jadi sembahyang tarawihnya apa? Sembahyang tarawihnya perlombaan, siapa yang paling cepat itu yang paling hebat. Lah, kalau di sana ada yang langsung habis isya, ada yang jam 9, ada yang setelah isya setengah jam baru tarawih. Artinya sholat isyanya ditakhir. Ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 12, ada yang setelah jam 12 ada sholat tarawih. Ada sholat tarawih. Gitu. Jadi apa namanya? Yang bertanya tersebut udah jadi masalah. Jam 9 datang begawi masih bisa sholat tarawih asal ada semangat. Masalahnya semangatnya yang kedada. Aduh, ulun semangantuk mana sudah kinja kadosa tarawih sudah. Nah, ini masalahnya semangatnya. Kalau tarawih, kalau kada sempat tarawih setelah sholat isya, ya sudah sholat tarawih di rumah. Dengan siapa? Bismillah. Kada jadi masalah, ada sholat tarawih. Nah, hadzal farah, yaitu adalah dengan kegembiraan berdasarkan Al-Quran yang mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bergembiralah dengan anugerah dan karunia dari Allah. Kemudian kita sambut bulan Ramadan, ulama mengatakan dengan benar-benar taubat kepada Allah, taubat dari dosa. Kenapa harus taubat? Naam, karena ketahuilah yang membuat diri kita berat melakukan kebaikan adalah dosa. Yang membuat kita sulit untuk melakukan ketaatan adalah dosa. Kenapa orang lain Masya Allah mampu sholat tarawih satu malam Ramadan 100 rakaat? Seperti dahulu Allah yarhamul Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafiri di Hadramaut. Setelah isya beliau langsung, ada lagi beliau ikut lagi sampai 5 kali sholat tarawih 100 rakaat beliau mampu. Kenapa orang-orang Masya Allah semalaman suntuk bulan Ramadan, jarang tidur, tidurnya hanya sedikit,
benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan, benar-benar dia menyambut tamu istimewa. Marhaban ya Ramadan, memang benar-benar dia sambut tamu tersebut agar jangan sampai tamunya pergi dari kehidupannya, melainkan dia telah mendapatkan keberkahan dari tamu itu. Yang membuat kita berat untuk melakukan ketaatan itu dosa. Makanya ulun sering mengatakan itu durian, Masya Allah, nyamannya kayak apa durian. Tapi masalahnya ada orang yang kadang makan durian. Kenapa? Bukan masalah duriannya, tapi masalah dirinya yang punya penyakit. Seperti itu juga. Kenapa Al-Imam Abu Hanifah mengkhatamkan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan? Tahu berapa kali? 120 kali. Sepanjang bulan Ramadan. Wal Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran. Wah kita berapa? Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Bukankah mereka hidup di zaman yang mana teknologi sangat minim? Sekarang kita Masya Allah, kamar kita ada pendingin ruangan. Kurang apa? Nikmat kita luar biasa, uang diberikan oleh Allah. Tapi apa yang membuat kita jauh dari Al-Quran? Tidak lain adalah dosa. Orang-orang di zaman dahulu, Masya Allah, bulan Ramadan memang benar-benar bermakna bagi mereka. Kerasan bulan Ramadan itu memang syahrul ibadah, syahrul sa'adah. Memang bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah agar kita meraih sebuah keberuntungan. Kerasa bagi mereka. Kenapa? Sebelum menyambut bulan Ramadan mereka tidak punya dosa. Masa iya mereka tidak punya dosa? Mereka selalu bertaubat kepada Allah. Mereka orang yang dipeliharakan dari sebuah kesalahan oleh Allah. Dengan itu mereka bertaubat kepada Allah. Nah kita yang punya dosa, baik dosa yang disengaja ataupun tidak, dosa yang kecil ataupun dosa besar, baik dosa yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun tersembunyi, baik dosa yang kita ketahui ataupun tidak, perlu dengan taubat. Agar apa? Kita menyambut bulan suci Ramadan, Masya Allah, kita dalam keadaan siap menyambut bulan suci Ramadan. Masa bodoh dengan omongan orang lain. Selesai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyambut bulan suci Ramadan, kata ulama, hindari teman-teman yang jahat. Hindari teman-teman yang tidak baik. Akan tetapi menyambut bulan suci Ramadan, cari teman duduk yang membawa kita kepada kebaikan. Cari teman duduk yang membawa kita ke dalam surga, yang menjauhkan kita dari neraka. Cari sebelum menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu yang menentukan kita nantinya bulan Ramadan. Ada rufaga usu. Kemudian lagi sambut bulan suci Ramadan dengan cara apa? Dengan cara bil azmi ala tilawatin wa tadabburil Quran. Dengan mempunyai tekad yang kuat untuk membaca dan merenungkan makna dari Al-Quran tersebut. Sambut bulan Ramadan kita. Bagaimana Al-Quran? Masya Allah. Kalau anak-anak muda 3 menit yang lalu online di WhatsApp, 3 menit yang lalu aktif online di Instagram, 3 menit yang lalu Facebooknya aktif. Tapi kalau ditanya dengan Al-Quran, terakhir kali baca Al-Quran kapan? Bulan Ramadan tahun lalu. Udah hampir 1 tahun hendak mahaul sudah kadang baca Al-Quran. Masya Allah. Tapi kalau sudah online di WhatsApp, online 1 menit yang lalu online. Di lainnya online, Facebooknya online, Instagramnya online. Tapi kalau sudah Al-Quran, disinilah Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, maafkan saya wahai Al-Quran, saya sering meninggalkanmu karena saya sibuk berjihad. Sekarang kita minta maaf terhadap Al-Quran bukan karena berjihad, tapi karena sibuk dengan dunia kita. Padahal Nabi Muhammad mengatakan afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Ibadah yang paling afdal atas umatku adalah yaitu dengan membaca Al-Quran. Terakhir yaitu adalah bahwasanya kita menyambut bulan suci Ramadan dengan membersihkan lisan kita dari berbagai macam mara bahayanya. Karena ini bahaya. Yang biasa gosip, stop. Masya Allah, tiap sore gosip di teras rumah. Stop. Kenapa? Nih, hampir bulan Ramadan. Kalau kita tidak membiasakan diri kita untuk meninggalkan gosip tersebut, khawatirnya kita bulan Ramadan, kemudian kita masih terbiasa untuk menggosip orang lain, dikhawatirkan puasa kita tidak ada nilainya.
Disinilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya melainkan adalah lapar dan haus. Kenapa? Karena dia puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak menahan lisannya dari hal yang tidak diridhai Allah, tidak menahan matanya dari memandang yang tidak disukai oleh Allah. Tahan kita punya lisan. Sehingga dikatakan ini lisan bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar. Ini lisan. Dari karenanya jaga kita punya lisan. Jaga kita punya lisan, sehingga dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih, siapa orang yang tidak meninggalkan selama puasanya perkataan yang tidak baik dan dia melakukan itu semua, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak perlu dari dirinya itu tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Dari karenanya tujuan yang sangat tinggi dari ibadah puasa adalah sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar membentuk diri pribadi yang bertakwa. Takwa bukan hanya sekedar kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan, tapi letakkan takwa di mata kita, sehingga ini mata tidak lagi memandang rendah orang lain, tidak memandang hina orang lain, tidak memandang hal yang tidak diridhai Allah. Letakkan takwa di lisan kita, sehingga ini lisan tidak lagi mengeluarkan kalimat yang buruk, kalimat yang tidak diridhai Allah. Letakkan takwa di telinga kita, sehingga telinga kita tidak lagi mendengar hal yang tidak baik. Letakkan takwa di dalam hati kita, sehingga tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Letakkan takwa di perut kita, sehingga tidak lagi masuk makanan yang syubhat apalagi yang haram. Letakkan takwa di kemaluan kita, sehingga tidaklah kita gunakan terkecuali kepada yang halal. Letakkan takwa di tangan kita, sehingga tidak lagi melakukan hal dan tindakan yang tidak diridhai Allah. Letakkan takwa di kaki kita, sehingga ketika takwa ada di dalam kaki seseorang, maka dia tidak lagi melangkahkan ke tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan tentang ketika cahaya takwa sudah terpancar di hati seseorang, maka hari-hari yang dia lalui senantiasa berbekal untuk negeri akhirah dan selalu ingat dengan kematian, dan dia berbekal dengan bekal yang paling mulia, yaitu adalah ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ingat, kita satu Ramadan menunggu keputusan Menteri Agama. Menunggu. Jangan sholat tarawih duluan, jangan sholat tarawih duluan. Kadang-kadang orang langsung sholat tarawih, kita sholat tarawih aja. Kalau seandainya satu Ramadan, sudah kita masuk untung. Kalau kada bulan Ramadan, ya sudah kada jadi. Lah, kada boleh, kada sah. Kenapa? Karena asalnya kita adalah tidak puasa. Beda dengan penentuan satu Syawal. Penentuan satu Syawal silahkan tarawih dulu. Silahkan tarawih dulu. Kenapa? Karena asalnya kita tarawih. Kalaunya penentuan satu Ramadan, jangan tarawih dulu. Tunggu keputusan Menteri Agama. Apa yang dikatakan oleh beliau, apa yang disepakati oleh mereka, maka kita patuhi. Karena Rasul mengatakan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Bukan hanya sekedar hisab, bukan hanya sekedar perhitungan, tapi juga adalah ru'yah, yaitu adalah sistem ru'yah, melihat daripada hilal tersebut di beberapa titik. Dan kita ada pemerintahan yang sudah mengatur kita, ikuti mereka. Mereka mengatakan puasa, mereka mengatakan belum, ya belum, sudah silahkan. Yang penting kita ikuti mereka. Dan penentuan satu Ramadan, jangan tarawih duluan, tunggu keputusan dari Menteri Agama. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiat. Dan dengan ini mungkin majelis ini tawakufan, dan insyaallah nantinya akan turun kembali setelah Ramadan dan setelah 6 hari di bulan Syawal. Mungkin ada pengumumannya nanti dari pihak Majelis Ta'lim. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat afiah, mudah-mudahan istiqamah di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan akhina filal Ustaz Haji Samir dan seluruh keluarga diberikan, dilimpahkan keberkahan oleh Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan segala urusannya. Dan mudahan kita seberataan
kendaraan senantiasa dipeliharakan oleh Allah dari hal yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.